Roma pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 21. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa, kami tahu bahwa tema hari ini adalah kasih karunia bagian kedua, yaitu bagian roh. Pada Senin yang lalu kami bicara tentang bagian tubuh kasih karunia. Sekarang sekiranya judulnya adalah kuasa kasih yang mengalahkan maut. Roma pasal 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Hari ini kuasa-Mu turun mengurapi tempat ini, mengurapi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Ya, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus memiliki kasih karunia dari Allah. Mari kita akan masuk di dalam bagian yaitu roh. Saudara, roh itu tidak kelihatan, tapi di dalam tubuh manusia, saudara harus memiliki roh. Karena roh itu akan mempertanggungjawabkan pada Tuhan untuk menghadap di akhir zaman atau pada akhir kehidupan di mana kiamat tiba. Tapi kita tidak membahas roh itu menghadap Tuhan, tapi kita membahas kuasa kasih yang mengalahkan maut. Siapakah yang bisa mengalahkan maut? Ya. Kristus Yesus itu telah mati. Bahkan lebih lagi, ia juga dengan pengorbanannya untuk mengasihi kita, dia harus bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah yang malah akan menjadi pembela kita. Kenapa? Karena pada masa-masa hidup kita, di dalam hidup kita ini, saudara, roh itu ada roh kebenaran dan roh penyesat. Roh penyesat itu adalah setan. Ya. Kenapa? Karena setan atau iblis itu selalu menyeret kita untuk jatuh di dalam dosa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan bicara tentang roh. Ya. Roh itu penurut. Allah menciptakan manusia, ada tubuh, ada roh. Roh itu saking nurute, saudara. Kadang ketika punya banyak himpitan dan banyak masalah dalam arti tubuh kita dan jiwa kita, saudara, maka iblis dengan mudah masuk. Umpama rumah itu lubang, ya, bocor, mungkin kacanya pecah, bisa masuk kecurian, mungkin pintunya rusak, bisa masuk, ya. Jadi hal-hal seperti itu kita hindari, ya saudara, ya, kita hindari supaya penguasa-penguasa itu tidak mengganggu kita, ya. Kalau contoh aja, saudara, ini secara fisik, ya. Saya punya lemari, ya. Lemari saya itu adalah penyimpanan.
Ya, saya biasa untuk nyimpen. Kalau kita belanja 1 bulan, saya simpan di situ, ya, dan tidak ada orang yang bisa mengambil karena ada kunci. Ya. Terus kalau itu kunci rusak, kalau ada tidak pasnya jumlah, pasti saya akan berkata dan tanya, loh siapa yang buka, kan gitu. Jadi dari proses itulah saya sadar bahwa kalau gitu jangan cari masalah. Intinya gitu, saudara. Jangan cari masalah, jangan izinkan iblis masuk di dalam kekurangan kita. Kita kan, saya punya lemari, kekurangannya adalah lemari ini rusak. Ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena sebentar lagi saya juga harus keluar, ya, meninggalkan rumah agak lama. Dan saya tidak mau juga, mau bertanya juga tidak enak kan? Oh ini kok kurangnya begini, tidak mau. Saya tumpang tangan terus tiap hari. Pusing, saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau dengan hal-hal yang kecil kita jadi bermasalah. Ya, karena saya pingin semuanya damai. Jadi akhirnya saya, ya sudahlah Tuhan tidak jawab, nyanyi-nyanyi aja. Akhirnya Tuhan kasih pengertian. Lihat di depan itu ada kotak. Kotak itu besar, ya, dan tidak karu-karuan bentuknya. Tata aja. Nah, terus ditaruh mana Tuhan? Masukkan di lemari yang tidak dipakai itu. Nah, terus yang punyaan saya, masukkan aja di tempatmu, kamarmu. Jadi kamar saya penuh sesak, saudara. Tapi saya tahu bahwa dengan penuh sesak itu, saya memang harus belajar melewati pintu yang kecil dan tempat yang sempit. Jadi harus jinjit-jinjit. Kalau saya marah, saudara, mungkin saya bisa. Ya, tapi saya mau bahwa harus mengalir. Saya terima apa adanya. Hanya saya jalanin. Keluar keringatan gubis karena kita olahraga saya. Tempat yang sempit segini harus dilewati. Jaraknya hampir lebih dari 1,5 meter. Sempit toh. Jadi saya harus berjuang. Dengan perjuangan itu saya tahu bahwa ini loh. Kalau kita itu di dalam dunia, roh kita itu tidak kelihatan. Roh itu penurut. Karena kita penuh benturan-benturan. Hingga kita tidak nyaman lagi. Seperti saya lihat ada kunci lemari yang terbuka tadi itu. Kalau kita sudah tidak nyaman, terus kita mikir tidak nyaman terus, kita akan depresi. Betul nggak? Kalau kita sudah nyaman dengan pekerjaan, kita tidak nyaman dengan keuangan, tidak nyaman, terus kita mikir itu, kira-kira kita bagaimana? Depresi enggak? Stres enggak? Pening enggak? Pusing enggak? Pusing, lemari aja enggak dikunci, pusing. Apalagi perkara keuangan dan masa depan kita. Tuhan kasih hikmat. Ya udahlah, Tuhan mengalir. Jadi sama seperti itu. Ketika kita punya masalah di dalam hidup rumah tangga kita punya masalah dengan ekonomi kita tidak bisa loh seperti ini, seperti itu. Karena kita akan terbentur dengan siapapun. Karena emosi kita tidak nyaman ngomong. Karena kita stres, kita jadi malas untuk berdoa. Karena kita stres, kita jadi ogah-ogahan untuk melayani. Karena kita banyak tekanan, kita jadi ya udahlah, saisone. Tidak boleh kayak gitu, saya. Kita harus berusaha. Karena roh yang penurut itu, saudara, Tuhan katakan, kalau kamu jatuh di dalam dosa, maut itu menguasai hidupmu. Maka itu Tuhan turun ke dunia untuk menebus kita, supaya kita mendapat sertifikat yang bonus dari surga. Kenapa? Karena lebih baik Tuhan yang menjadi korban. Lebih baik Tuhan yang berkorban untuk kita semua, seluruh dunia, untuk keselamatan seluruh dunia, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ini tanda bahwa Tuhan itu anak Allah. Tapi dia dengan kasihnya, dia memiliki karunia yang luar biasa, di mana dia memiliki kasih yang bisa mengalahkan maut. Nah ini sudah, jadi kalau kita dalam dunia, kita banyak masalah, kita harus bisa menjadi pemenang. Bagaimana caranya? Itu tadi, kita harus melawan kuasa kegelapan itu. Bukan, wah, lepas. Itu bukan, itu penenggingan, saudara. Ya. Tapi kalau
iblis mulai menguasai pikiran, menguasai tidak nyaman, menguasai semuanya, pokoknya merubah semua kebiasaan kita untuk mencintai Tuhan atau mengasihi keluarga kita atau keuangan kita. Ingat, itu penyerangan. Kalau saudara diteruskan, maka iblis suka mengadakan penindasan. Sudah diserang, ditindas, ditekan. Kalau sudah ditekan, akhirnya manusia akan jatuh di depresi, pupus harap, hingga apa? Lama-lama putus asa. Kalau sudah putus asa, tidak membangun kata-katanya. Ketika saya dibilangi sama pembantu saya tidak bilang kalau rusak. Bu, lemarinya rusak ya Bu. Saya, ya apa tuh enggak? Saya cuma bilang, mungkin juga rusak karena enggak bisa. Saya bilang gitu. Ya udah kalau gitu, ya apa Bu? Ya enggak apa-apa, kita tunggu aja. Ya. Apa yang terjadi Tuhan buka jalan. Yang terpenting adalah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, kita harus bisa belajar untuk di dalam penganiayaan. Penganiayaan itu adalah suatu proses di mana kita tidak sesuai dengan batin kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan hati kita. Kita tidak boleh marah. Karena saya pikir apa? Kumatese, waktunya Tuhan yang untuk diberikan pada kita. Berarti apa saudara? Menunggu waktu Tuhan. Tidak lama kemudian, ting dong, saya dapat WA dari mantu saya. Mah, aku minta tolong ya, pasang mau ini di jendela mana gitu. Saya bilang, aduh, aku sendiri aja juga tidak bisa. Saya bilang itu sudah mengalir aja, tunggu waktu. Ya sudah. Jadi dari perjalanan yang kita punyai itu saudara, satu belum selesai, satunya numpuk. Kalau saya mau mikir itu, terus sendiri saya mana, saya apa, malah stres saudara. Karena dengan posisi saya melewati semua, dengan bukan santai, saya berusaha. Dengan berusaha itu, ya sudah sampai di sini. Tapi kenyataan kita akan mengalami apa? Suatu kedamaian di dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam proses itu terjadi sesuatu yang membuat kita menjadi nyaman. Kenapa? Karena masa depan kita milik kita sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kenapa? Karena setiap manusia punya sesuatu. Tahu maksudnya saya? Kita tidak tahu. Dengan proses yang Tuhan sudah tunjukkan, si A tidak bisa, si B tidak bisa, berarti Tuhan tidak izinkan sesuatu itu terjadi. Akhirnya tadi malam baru dikabari sama Tuhan, sudah lemari itu dibuat aja untuk tataan piring. Kan selama ini kamu nggak suka sama tikus, bu, saya omong itu ya sudah. Jadi saya itu omong-omongan sama binatang. Saya kan lagi ngerjain sesuatu, kresek gitu kan, saya kan geli. Hei, tikus, jangan buat rame ya. Aku ini lagi pengen doa. Jangan buat kresek-kresek di hati, tidak enak. Itu masih cari. Tambah keri toh. Akhirnya saya cari, tidak ketemu. Saya sampai jongkok. Saya mau jatuh sudah. Gak ketemu. Akhirnya saya bilang gini, ya weslah Tuhan, mengalir aja. Sudahlah, saya masuk kamar. Leon keluar. Ama. Apa? Tikusnya jalan, ngece loh. Tikusnya jalan, oh ya, enggak apa-apa. Terus saya bilang, Tuhan kenapa ya? Tadi tak cariin enggak ada. Sekarang Leon yang keluar, tikusnya kok jalan. Ya tikusnya takut sama kamu. Kok bisa Tuhan? Ya karena kan kamu bilang sudah jangan kecek-kecek. Dia tuh lapar. Nah, terus apa Tuhan? Saya enggak mau ada tikus di rumah. Saya bilang gitu. Ya sudah, kan sudah sesuai. Itu lemari dibuat itu. Ya udah, saya bilang sama anak saya oke, ya udah. Udah kan? Jarak saudara. Iblis itu memang membuat kita jengkel. Udah toh? Saya sudah tidak doa, tikus tidak doa apa, saya pokoknya nyantai saya. Tak anggap sudah mengalir. Wajar jam 3:30. Nah, saya tidak bisa tidur. 3:30 itu saya keluar. Tikusnya menari saudara. Jadi depan saya itu menari. Kakinya diseret mau gini. Terus dia gini tuh gitu, jadi kayak nari ngece itu. Saya ini, aduh, orang bilang lu mesti bilang kata-kata yang tidak benar. Tapi saya tahu Tuhan menguji iman saya. Amin. Itu tikus sudah mencekno.
Mata si kedip-kedip, kok yo ketok lek mata kedip-kedip. Mang Tuhan izin supaya saya memperhatikan tikus itu. Kayak menjanji dalam hati, aduh, apa sih ini gitu. Terus saya gini, sudah, aku pura-pura enggak tahu. Ikuti saya. Jadi saya jangan diikuti, terus saya tak ganti, tak liatin dia. Terus dia luar seruat, tak kejar, hilang saudara. Terus saya bilang gini, Tuhan, wes sembuh, sakarpe. Tuhan bilang apa? Senyum malaikat. Senyum mau, apa? Mati satu. Tuhan mati kok suruh senyum. Loh kan kamu minta mati. Sekarang mati kamu kasihan. Iya, iyalah Tuhan. Oh, saya juga tidak minta mati. Pergi gitu loh. Saya minta dia pergi. Jangan di tempat daerah saya. Tuhan bilang, sudah tak suka-suka. Gini loh hambaku. Nah ini sudah. Orang yang memiliki kasih karunia itu tidak bisa menuntut apapun dari Tuhan. Tahu saudara maksudnya? Contoh aja. Saya kan mau supaya tikus itu ngerti saya. Tapi Tuhan tidak izin. Sebetulnya Tuhan sudah perintahkan tikus itu, tikus jangan ganggu hambaku lagi masuk dalam doa. Dia mau butuh ketenangan. Atau jaga malaikat kan bisa dijaga, diem langsung. Benar sih sekarang. Itu bukan aku. Karena tikus itu juga lapar. Tak biarno. Dia bergerak cari makanan. Dia nggak dapat sedikit perutnya lapar. Nah dari situ jadi ternyata kalau orang punya kasih karunia itu harus butuh pengorbanan, harus menerima kenyataan ini apa adanya dengan hati yang lapang. Pernah tidak sudah mengalami begini? Saya itu baik dengan si A, tiba-tiba si A itu berubah. Kira-kira enak enggak di hati? Halo, di hati enak? Apa oh ya? Aku salah apa ya? Betul nggak? Nah, kalau saudara mikir ke situ terus, kasih karunia ini tidak akan menjadi bagian. Karena kamu tidak ada damai sejahtera. Kamu harus belajar untuk menerima kenyataan itu dengan apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengambil roh keputusasaan di dalam tubuhmu lewat kematian di kayu salib. Paham saudara? Oh, aku tidak bisa putus asa, Bu. Aku tidak apa-apa kok, tidak sakit, tidak apa. Tidak apa-apa. Tapi ketika kamu punya masalah, kamu pasti akan mengalami roh putus asa itu menghantui hidup. Kenapa? Karena iblis ingin supaya kita jatuh di dalam roh keputusasaan. Supaya apa? Supaya roh kita bisa keluar dari tubuh kita. Loh Bu, lek roh keluar dari tubuh kan mati? Tidak. Roh kalau keluar dari tubuh, saya ulang-ulang bilang, akan hambar hidupnya. Diberkati yo ngawang, ya. Dikasih kesehatan yo ngawang, tahu ngawang? Nggak sadar, hambar semua. Karena roh tidak ada. Tapi kalau roh ada, ketika kita diberkati dengan kesehatan, kita bisa nangis. Ketika kita diberkati dengan suatu kejadian, kita bisa nangis. Kenapa? Karena Tuhan ingin hati kita menjadi lemah lembut. Menjadi apa? Lemah lembut. Saya mau diubah untuk jadi lemah lembut? Bisa toh? Itu dong. Nomor itu banting-banting. Itu karakter, saudara. Lemah lembut itu tidak bisa disamakan dengan kasar. Lemah lembut itu adalah pemberian dari Allah. Ketika kita percaya, hati kita diubah menjadi lemah lembut. Mari saudara, lewati hati yang kuat. Tapi beda dengan yang ini, saudara. Ada satu ketika, tidak apa-apa ya, saya minta maaf ya, saya izin. Halo, apa? Beda. Itu bukan kasar, memang karakter. Aku lagi sibuk, ngapain? Aku nih lagi gini gitu. Iya, tidak apa-apa, yuk doa. Ya wes, saya cepetan. Itu sudah karakter, saudara. Gak bisa kita, wow, waduh, lemah lembut. Gak bisa. Lah, lari nanti saya. Kering. Halo, kamu ya? Iya. Apa? Oh, takut saya sudah. Wah, ini kena apa? Ini ketempelan. Betul enggak? Karena itu karakter. Jadi beda dengan hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu terpancar dengan perbuatan. Amin. Terpancar dengan perbuatan. Contohnya kayak apa, Bu? Ada seorang anak kecil ya, masih 10 tahun. Aku dibully, Ma. Cerita mamanya. Terus, kamu bales.
Terus papai, tunjukkan genti. Kamu pikirkan aku tunjukkan yang kanan ben blendol. Bunda ku apok cekno kangen. Itu ngajari gak bener. Tapi mamanya bilang gini, terus kamu apa yang kamu lakukan? Aku ya diem aja, tapi nangis. Terus nangismu kenapa? Aku cuma berdoa, Tuhan, maaf no temanku itu. Benar enggak saudara itu? Loh, tapi anakku kan jadi bulan-bulan diide aku nanti. No, benar sekarang. Di depan manusia diinjak, tapi di hadapan Allah berharap hidupmu berarti anak ini punya hati yang lemah. Nah itu maksudnya, tahu ya? Jadi apa yang manusia berikan, kita membalas dengan kasih. Kita mengampuninya, kita memberi waktu untuk dia membuka hati gitu. Jadi hal-hal seperti itu susah untuk didapat. Kenapa? Karena hati yang lembut itu ada di dalam dasar hidup kita, di hati. Amin. Jadi mari kita punyai. Supaya apa? Supaya jalan kita ada harapan untuk masa depan. Amin. Paceklik sudah di mana-mana, mengerikan hidup ini. Pesan Tuhan Nabi Netesuku Mahakinama, kamu harus menjaga keuangan. Nah, apa itu sih keubina oleh kenal karena seluruh dunia akan hancur keuangannya. Tidak ada harganya. Saya ikut menyikut. Jadi saudara, perhatikan pengharapan itu saat kita bertemu dengan Tuhan. Itu harapan yang kekal. Baik tubuhmu, rohmu, jiwamu dijaganya. Mari kita ingat bahwa tangan Tuhan itu sudah berlubang kena paku. Dia menjamah kamu. Pada waktu orang yang pendarahan, dia mau bertemu dengan Tuhan. Ingat tak? Saya pernah saksikan itu ya, berulang-ulang. Dia kecewa sekali karena Tuhan sudah di atas kayu salib, sudah gantung di atas. Mau ngomong ya apa, tidak bisa megang, tidak bisa apa. Tangan ini sudah dipaku, tapi darah mengalir banyak. Hujan deras, buku 3, petir menyambar, darah ini keluar kemana-mana, ke pelosok-pelosok. Nah, orang yang sakit pendarahan itu, saudara, dia pegang itu, ini darah Yesus, ini darah guruku. Aku percaya. Dia berdoa, tidak langsung dirup gini. Ingat, minyak urapan juga tidak langsung gini. Doakan dulu. Air juga gitu, didoakan dulu. Sesuai dengan imanmu. Nah, orang ini dengan iman dia berdoa. Ada pemulihan dan kesembuhan. Nah, benar. Allah tahu ini waktunya sembuh. Sembuh, saudara. Sembuh. Amin. Mari kita imani bahwa perjalanan ini tidak kita yang ngatur. Bukan Hana minta anak sudah puluhan tahun. Sarah minta punya anak, tidak mungkin dia tidak minta anak. Sudah sampai tua, belum waktunya. Tapi dia tetap bawa dalam misbah doa. Tidak jenuh-jenuh, tidak bosen-bosen, tidak ngatai apapun. Tutup mulut seperti Maria, terkatup diam hanya menangis dan hancur hati. Apa yang terjadi? Waktunya tiba, Sarah kamu akan punya anak. Duh, aku ini seumur tua mana bisa? Itu logika. Makanya, nah atas nama Doma, Tuhan itu nunjuk mengapa kayu salib itu kasar, selalu melukai punggung Yesus. Karena dengan kayu kasar itu menandakan bahwa perjalanan hidupmu itu kasar, melukai tubuh Yesus, tapi dia tidak mengeluh. Jalan hidup ini penuh dengan kegagalan, itu pasti. Apa Tuhan? Makanya kita harus selalu memandang salib Tuhan dan memuji, memuliakan. Memuji itu bukan nyanyi tok, memberikan persiapan dalam hidup kita bahwa aku mati milik tuh. Nanti aku dipanggil Tuhan, milik tuh Tuhan.
Itu intinya gitu. Jadi karena salib itu mengubah hidup kita. Amin. Mengubah. Makanya izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ini betul-betul menjadi anak yang terang dan mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Ada satu nyanyian mengatakan, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Ada satu nyanyian katakan, dia jamah segenap hidupku, amin, dan beri damai di hidupku. Benar, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ketika saya merasa bahwa semuanya sia-sia, nyanyian ini membuat saya ingat bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib itu karena kita. Dan ketika Tuhan jamah, hidup kita pasti ada pembaruan. Mari saudara, kita tidak merasakan zaman Tuhan itu kayak apa, tapi zaman Tuhan itu mengubah hidupmu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak sempurna menjadi disempurnakan, yang tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan jadikan kamu bisa berbuat apa-apa. Jadi pada intinya, Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Setiap orang di depan ini, saudara perhatikan, punya tugas masing-masing. Kalau saudara mau, bisa konseling. Tapi jangan terlambat datangnya. 4:30 sudah ada di sini. Saya terbuka. Karena pada akhir paceklik ini, saudara, 3 tahun ini, darah Yesus sudah menyucikan hidup kita. Dia sudah mengalir di Kalvari. Dia siap menjamah di seluruh dunia, walaupun dunia ini menderu. Jadi ini adalah kesempatan kita memegang erat-erat salib Kristus. Dan jangan sampai semua zaman ini akan berlalu. Semuanya akan, dunia ini menderu. Tetapi ingat, tetaplah pegang pada salib Kristus. Bagaimana caranya, Bu? Konseling saudara, ben ngerti tugas saudara apa, biar tahu tugas saudara apa. Wah, aku nggak mampu, Bu. Nah, itu senama, tapi nama Allah itu memberikan takaran sesuai dengan kemampuan. Amin. Jadi Allah tidak pernah berbohong pada orang-orang pilihannya. Setiap manusia memiliki kewajiban masing-masing. Jadi kita ingat betul bahwa kasih karunia itu harus kita ambil. Ini hak kita, saudara. Jangan lalu begitu aja. Seperti mata saya tahu kabur di neng-neng di dimno sampai 2 bulan. Orang bilang, oh kayak gitu. Banyak yang marahin. Kata siapa? Saya repot. Nuruti repot terus, saudara. Gak selesai. Terus nanti kamu ada apa-apa ya apa? Bisa nggak melayani? Ya kan dibalik tuh. Terus saya bilang apa? Ya berserah. Kok enak kamu berserah, kok nggak berusaha? Makanya kehidupan kita harus dijamah oleh Tuhan. Zaman Tuhan itu bukan hanya hari ini, tahu saudara. Saat kamu perlu. Saat kamu sendiri, saat kamu terluka, saat kamu senang, saat kamu diberkati, saat kamu mengalami sesuatu. Bukan nama musibah. Lihat si ulema, dia setia. Dia sangat mencintai kita. Maka itu
kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau firman yang sudah diutarakan, itu adalah perkataannya. Hendaknya kamu simpan di dalam loh hatimu dan ingat-ingat, ini adalah paceklik. Nabi, dosi hakenama, kamu siap kehilangan. Dan saya tidak mau, Tuhan. Saya tidak mau. Loh, seperti tikus tadi loh. Aku suruh dia, suruh berhenti, tapi dia lapar, tuntutan. Dia tetap bergerak. Dia bilang, ampuni aku Tuhan, karena aku lapar. Apakah Tuhan tidak bisa kasih mujizat? Bisa. Tapi Tuhan menguji hidup kita. Karena 666 akan tiba. Kita harus siap tahan uji. Sebelum itu terjadi, kita harus tahan uji. Paham saudara? Jadi makanya dengan posisi saudara paceklik ini, saudara akan makin tempuruk, makin jatuh ke bawah. Nama tersinama itu fisik. Tapi secara roh kamu naik. Tapi kalau kamu tetap diam dan tidak mau melakukan kewajibanmu, jatuh ke bawah. Dan merangkak naik ke atas lagi, itu susah. Karena saya sudah ngalami. Dari saya pelayanan sampai naik, jatuh karena saya koma, tidak bisa melayani, tidak bisa apa, dan saya sudah tidak mau melayani. Dari bawah menunggu 2 tahun tidak pelayanan, kosong. Tergantung dari iman saya. Cemohan ada, hinaan ada, gosip ada. Nggak membangun semua. Tapi saya tahu Tuhan pasti punya rencana. Itu aja. Saya tidak mandang, hanya saya mandang salib itu. Salib itu menjadi bagian saya. Ada seorang artis yang saya tidak sebut namanya. Dia itu tidak percaya kehadiran Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan ada. Satu ketika dia lagi bukan mengarang lagu ya, memang lagu itu harus dinyanyikan, namanya judulnya Salib. Dan dia sudah berkumul puasa sudah apa, tapi dia tidak mood gitu, maksudnya dia apa sih salib itu, gitu. Intinya gitu. Harusnya pakai Tuhan Yesus saja, tidak pakai salib. Itu mungkin juga dari diri dia nggak ada sesuatu yang membuat dia tuh aku senang itu. Jadi orang melayani itu tidak bisa, aku senang melayani, tidak bisa. Senang, tidak senang, tetap melayani. Itu namanya kasih karunia. Kalau kita mau menerima itu, kasih karunia menjadi bagian kita. Nah, akhirnya dia jadi depan. Begitu itu dinyanyikan, ya, mulai berjalan musiknya, dia mulai gini, dalam hati, Tuhan, nyanyi ini untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Begitu dia sudah berkata amin, dia kan mulai ngada ke atas, maksudnya ke depan. Pintu gereja itu jauh sekali, tapi dia bingung, kok ada sinar yang terang sekali. Terus dia nyanyi sambil melihat terang itu, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Ternyata itu wujud salib yang bersinar, makin terang, makin. Semakin dia dekat, langsung dia jatuh kayak orang pingsan. Tapi ini nyanyi terus. Jadi jatuh sampai ke tanah, dan dia baru sadar ternyata salibmu itu menandakan bicara tentang pengorbanan yang luar biasa. Saya tidak boleh melupakan. Mengapa? Karena hidup dalam dunia banyak tantangan, banyak persoalan seperti salib. Kita harus kuat, kita harus bisa hadapi. Amin. Imani saudara, karena karya Tuhan akan turun di tengah-tengah orang yang mau mendengarkan suaranya. Bukan mendengarkan suara apa gitu. Saya sering katakan, mendengarkan suara itu adalah ketika kamu mengalami hal yang tidak baik, kamu tetap mengasihi Tuhan. Itu kasih karunia. Kalau toh sampai detik ini pun kamu banyak masalah, itu kasih karunia. Namanya manusia, yo pengen tanya-tanya, pengen curhat kan gitu saja. Tapi banyak hal
Kalau kita berharap, kita kecewa, saudara. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan pasti bilang apa? Bilang apa, saudara? Bukan ilmunya Bu Didi. Bilang apa? Mengalir. Atau Tuhan diam. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidur. Tuhan melihat isi hati kita. Apakah kamu benar nggak, mau nggak kamu? Lihat posisimu kamu kayak gini nih. Kamu apa yang kamu lakukan untuk aku? Saya cuma bilang, aku ini milikmu. Jadi aku ini milikmu. Jadi kalau milik Tuhan, berarti Tuhan ikut bertanggung jawab. Pasti itu. Tapi saya tidak mungkin bilang, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tidak. Saya cuma bilang, aku ini milikmu. Jadi, apapun yang terjadi, saya adalah milikmu. Loh, Bu Titik kan hamba Tuhan. Tidak, saudara. Ini berlaku untuk semua orang yang percaya. Apa? Berlaku apa? Untuk semua orang yang percaya. Aku adalah milikmu. Bisa saudara bicara gitu? Aku adalah milikmu. Seka. Lakukan apa? Ingat firman Tuhan, saya ingat tuh. Saudara rambutin saudara bisa ambil kan? Saya suka tuh kata-kata tuh. Ambil satu lain. Susah tuh saudara. Tuhan berjanji tidak ada selai rambut pun yang dipegang oleh iblis. Amin. Amin. Dan mari kita mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu tidak menggeletakkan kita dan Tuhan tidak mempermalukan kita. Kalau tahu itu harus habis. Orang-orang yang saya cintai, saudara, semua ikut Tuhan. Itu harta buat saya. Mengerti saudara? Orang kalau kita cintai bisa curhat enggak? Bisa enggak? Kita sering curhat kan? Tapi justru Tuhan mengambilnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita dewasa. Amin. Apakah dalam kita mencinta itu butuh pengorbanan? Oh, banyak. Dari bawah kita selesaikan sampai terjalin. Tapi hubungan itu kalau tidak tanpa kasih karunia, saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Sama seperti Tuhan bilang bahwa ini adalah penampilan. Saya tidak kuat. Saya tidak bisa untuk kehilangan Anda semua. Saya mau kita bersatu sampai menjemput ajal. Kita saudara. Malaikat bilang, aku tahu kamu tidak suka perpisahan. Saya tidak mau. Nah itu sana mengalir. Karena bukan hakmu untuk mempertahankan. Lepas. Tidak bisa, lepas. Ketika lepas itu sakit, saudara. Karena saya tahu bahwa hal ini harus kita tidak seperti ini. Tapi kemauan orang, seseorang, bukan hak Tuhan untuk mempertahankan. Harus ketulusan hati yang keluar. Aku milikmu. Amin. 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 Mari kita membuka hati kita, karena Tuhan itu penuh kasih, saudara. Dia mengenal pribadi kita dan Dia tahu betul jangan kita menjadi pemberontak, karena manusia akan mengalami kesia-siaan. Jangan kita menjadi pemarah, karena bahaya mengancam roh manusia. Kalau kita terus-terusan tidak mengenal, dia akan menjalani keluar masuk. Kita harus memakai pedang kebenaran dari Allah. Kenapa? Karena kuasa Allah bekerja di saat kasih karunia itu bekerja di atas hidup kita. Amin. 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 Itulah firman Tuhan, saudara. Mari kita mengimani bersama-sama bahwa saya ingat satu firman Tuhan juga bahwa dalam Roma pasal 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi kalau kita dosa, alam maut mengikuti kita. Demikian kasih karunia akan berkuasa. Kalau kita memakai kasih karunia, Tuhan memberikan kasih karunia, maka kuasa kebenaran itu hidup dan kekal oleh karena
Yesus Kristus. Amin. Jadi bukan karena Ibu Titiknya berdoa, bukan karena si A, si B, si C, itu urusannya mereka dengan Tuhan. Yang penting kamu memandang salib itu. Amin. Itulah firman Tuhan. Biar dengan kehidupan kita jangan ada sampai roh putus asa mengintai kita. Ya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang belum berpaku, ya jamah menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar, dan kayu yang kasar merupakan benar jalan hidup yang penuh kegagalan, jalan hidup yang penuh kegagalan. Nah, mari kita memuji Dia selama-lamanya. Ku puji Dia selama-lamanya. Amin Tuhan. Sebab salib mengubah hidupku. Mari kita yakini darah Yesus yang suci. Aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib. Kita akan bangkit berdiri saudara. Kita imani ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib Kristus. Kita akan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, terima kasih atas kematian Engkau, di mana Yesus Kristus sebagai anak-Mu yang tunggal harus mati di kayu salib untuk menebus kami semua yang berdosa. Tuhan, pulihkan kami. Biar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami akan mengalahkan maut. Karena Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk hidup kami. Biar kami menerimanya. Oleh darah-Mu yang kudus, oleh darah-Mu yang Kau menebus hidup kami, oleh darah-Mu mengalir mengubah hidup kami. Maka itu kami melihat Tuhan bahwa karya-Mu luar biasa. Lihat tangan-tangan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus, maka ladang hidup-Mu diberkati, ladang pekerjaan-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pelayanan-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, maka kami sudah ditebusnya. Dalam nama Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan.